istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang masuk ke dalam neraka. Di bawah bimbingan kedua Nabi terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, ternyata istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tidak masuk ke dalam surga. Tapi Fir'aun yang durhaka, istrinya masuk ke dalam surga, bahkan Allah membangunkan rumah di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saling memberikan manfaat satu dan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Berilah peringatan, saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tentunya saling mengingatkan pada perkara yang baik, yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan doa istri Fir'aun yang beliau meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Fir'aun yang meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang masuk ke dalam neraka. Di bawah bimbingan kedua Nabi terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, ternyata istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tidak masuk ke dalam surga. Tapi Fir'aun yang durhaka, istrinya masuk ke dalam surga, bahkan Allah membangunkan rumah di dalam surga. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjadikan teladan kepada istri Fir'aun dan menjadikan contoh bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru mar'ata Nuh wa mar'ata Lut kanata tahta abadaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu mar'ata fir'aun id qalat rabbi binni 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru mar'atan Nuh wa mar'atan Lut. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min abadina salihin. Kedua istrinya, istri Nabi Nuh, keduanya berada di bawah pengawasan hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Nuh berada di bawah bimbingan suaminya, yaitu Nabi Nuh. Istri Nabi Lut berada di bawah bimbingan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tapi keduanya itu berkhianat. Kedua istrinya itu berkhianat kepada kedua suaminya. Falam yugni anhuma minallahi syai'a, maka kedua suaminya itu tidak mampu untuk membantu keduanya sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada kedua istri itu agar masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nas'allahu salama.
istri seorang nabi, pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam, ternyata istri dan anaknya dikisahkan di dalam ayat yang lain, anak dan istrinya tidak masuk ke dalam surga. Karena istri Nabi Nuh adalah orang jalan, orang yang berada di dalam penyebar fitnah. Orang-orang kafir mengambil referensi dari istrinya untuk menjatuhkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika membuat kapal, yang awal penyebaran ini adalah orang yang dekat dengan Nabi Nuh, istrinya dan anaknya saat itu. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam. Dia merupakan orang yang selalu membawa informasi kepada kaumnya tentang tamu Nabi Lut. Padahal itu malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Lut. Karena kaum Nabi Lut adalah orang yang suka mencintai sesama jenis. Yang sekarang ya tersebar pernikahan sesama jenis, ya, laki-laki nikahi laki-laki, perempuan nikahi perempuan. Nasallallahu kaum ini kaum homo di zaman Nabi Lut yang tersebar sekarang ini. Mereka termasuk istri Nabi Nuh alaihi salam mengatakan Nabi Nuh sudah gila, mau buat kapal di tengah gunung, ya, di puncak gunung sana, jauh dari pantai. Yang biasanya orang buat kapal di pantai, dekat pantai, tapi Nabi Nuh buat di gunung. Ya, membantu orang kafir untuk menyebarkan kebencian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan begitu juga Nabi Lut, istrinya membantu kaum Nabi Lut untuk memfitnah suaminya, yaitu Nabi Lut. Jadi mereka istri di sini, jadi istrinya jadi orang di dalam penyebar kebencian kepada kedua suaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan ya bagi orang kafir. Jadi tidak menjadi jaminan bahwasanya istri orang yang baik itu akan masuk ke dalam surga bersama suami, tidak menjadi ukuran. Tetap hidayah semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kana tahta abadaini min ibadina salihin, padahal keduanya itu berada di pengawasan dua hamba yang soleh, ya, di antara hamba-hambaku, hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di bawah bimbingan langsung kepada Nabi Lut, di bawah bimbingan langsung kepada Nabi Nuh, tapi keduanya masuk ke dalam neraka, nasallallahu salama. Keduanya berkhianat, durhaka kepada suami. Memang kita tidak diperintahkan untuk taat kepada suami dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau diajak kepada kebaikan, maka wajib baginya untuk mengikuti taat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu marata fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Istri Fir'aun adalah orang yang saleh. Kita ketahui bahwasanya Fir'aun raja yang zalim, raja yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan, tetapi istrinya masuk ke dalam surga. Berbeda dengan kedua nabi tersebut, Nabi Nuh dan Nabi Lut, keduanya masuk ke dalam neraka, istri-istrinya di bawah bimbingan kedua nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi istrinya kedua-duanya tidak ada yang masuk surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan istri Fir'aun, yang kita tahu Fir'aun adalah orang yang zalim, yang berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Ketika qala rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, istri Fir'aun berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah saya rumah di sisimu di dalam surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah saya, jauhkanlah saya dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah saya dari orang-orang yang zalim. Lihat istri Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Dia meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan semua itu. Dan doa ini bisa kita pakai di mana saja kita
berada, terkecuali di tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Terutama bacalah doa ini, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi dzalimin. Bacalah terutama di sujud terakhir, bacalah terutama di saat kita berpuasa, tapi jangan, tidak bisa, dilarang oleh Rasulullah SAW membaca di sujud, membaca Al-Quran ketika sujud, tidak bisa, dilarang ya. Ketika kita membacanya di mana saja kita berada, hal-hal yang baik, terutama di saat kita mau berbuka atau kita di waktu berpuasa, kita membacanya. Di saat-saat kita puasa, di hari-hari atau di waktu-waktu yang mustajab, maka bacalah doa ini. Di sepertiga malam terakhir, bacalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berminta kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Baca doa tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terhindar dari perbuatan kesyirikan, kemaksiatan, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saling mengingatkan satu dan yang lainnya. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang terbaik, siapapun dia, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dan orang-orang yang merendahkan orang lain itu adalah orang-orang yang sombong. Orang yang sombong adalah batirul haq wa gamtun nas, menolak kebaikan dan merendahkan orang lain. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa ini, kita jadikanlah ini sebagai doa-doa kita yang sering kita baca. Insyaallah saya akan senantiasa berbagi terkait dengan doa-doa yang siapa tahu dengan itu kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi, dirahmat hidup kita insyaallah taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan saling berbagi sedikit demi sedikit itu, hal yang positif itu insyaallah akan menjadi amal bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.